Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Dapur Dosen. Jadi pertanian organik itu, misalkan budidaya tanaman kangkung yang organik, sebenarnya kita sudah berkontribusi besar ya untuk mengendalikan masalah perubahan iklim, lingkungan, dan juga menjamin kesehatan pangan yang kita hasilkan. Karena kalau pangan yang kita hasilkan seperti sayur-sayuran itu berasal dari media yang organik, maka bahan yang kita makan suatu saat juga akan sehat ya, tidak menimbulkan penyakit. Jadi ada beberapa bahan-bahan yang saya akan perkenalkan dan sangat sederhana sekali. Teman-teman bisa melaksanakannya di rumah. Nah, ini tanah yang saya gunakan. Ini adalah tanah. Nah, tanah ini termasuk tanah yang subur ya, yang saya gunakan. Buat dari segi fisiknya dia berwarna hitam, namun juga ada indikator biologi. Yang mana indikator biologi itu kita bisa lihat di sini ya. Saya tadi sempat melihat satu ekor cacing ya. Nah, ini coba kita perhatikan. Nah, ini salah satu ciri tanah itu masih subur ya. Nah, ini ada cacingnya. Teman-teman jangan merasa jijik ya, karena tanah ini memproduksi bahan makanan untuk kehidupan kita. Nah, ini ya indikator biologinya. Jadi kalau ada indikator biologi di tanah, maka tanah ini sebenarnya cukup subur ya. Kita tidak perlu lakukan uji karena sudah ada proses dekomposisi yang dilakukan oleh cacing itu sendiri pada tanah gitu ya. Nah, kemudian kesuburan tanah ini kita tambah lagi dengan ini teman-teman. Nah, ini pupuk organik ya. Nah, pupuk organik ini sebenarnya campuran dari berbagai bahan-bahan organik ya, termasuk misalkan kotoran sapi, kotoran kambing, dan juga sekam, dan sekaligus bahan organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian dilakukan dekomposisi ya, atau penguraian, sehingga jadilah pupuk seperti ini ya. Nah, saya mau menjelaskan penggunaan pupuk organik itu bisa juga berbahaya terhadap tumbuh-tumbuhan ya, apabila pupuk kandang itu belum matang. Nah, ciri-ciri pupuk kandang yang matang, nah ini ya, kita pegang seperti ini, itu tidak ada terasa lagi hawa panas ya. Nah, berarti ini memang kita sebut sebagai pupuk kandang dingin. Artinya ketika nanti kita jadikan media tanam, pupuk kandang ini akan menimbulkan hawa panas pada pot kita atau pada lahan kita, sehingga tidak berdampak terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, jika kita menggunakan pupuk kandang yang belum matang, artinya masih panas. Ciri-ciri panas itu teman-teman nanti gampang. Kalau teman-teman membeli pupuk kandang dimanapun dan itu sudah dalam bentuk karung, kemudian ketika dibuka masih terasa panas, teman-teman jangan menggunakannya terlebih dahulu, karena itu adalah hawa itu bisa menyebabkan tanaman itu kurang subur, kerdil, dan bahkan bisa mengalami kematian. Nah, karena tadi kita ingin menanam kangkung, maka ini adalah biji kangkung ya. Nah, biji kangkung ini dari perusahaan besar ya. Coba kita lihat, ini terbalik ya sayang kutingnya. Nah, merek itu kangkung walet ya, dari produk Jawara. Jadi nanti teman-teman bisa cari di toko-toko pertanian terdekat. Nah, kemudian di sini ada benih kangkung yang sudah saya rendam tadi. Kemudian biji yang sudah direndam ini nanti kita tanam di dalam kotak pot. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit keuntungan ya pertanian organik yang seperti kita lakukan ini. Teman-teman coba perhatikan, saya tidak menggunakan sedikit pun bahan-bahan yang berbahaya. Kalau ini air ya teman-teman, bukan zat kimia ini ya, ini air. Nah, apa keuntungannya pertanian organik itu? Jadi pertama adalah kita sebenarnya melestarikan dulu ya, melestarikan mikroorganisme. Seperti tadi kita temukan ada cacing di tanah ini. Nah, jadi suatu saat itu mikroorganisme itu juga akan datang kembali gitu ya, karena kita sudah menjaga dan melestarikan jasad-jasad renik yang ada di tanah dengan memberikan
asupan bahan organik yang sesuai dengan makanan mereka. Artinya ketika kita berikan pupuk kandang, maka makhluk hidup bisa tumbuh. Tapi kalau kita gunakan bahan kimia yang lain, ya dia akan mati. Maka dalam jangka panjang berarti kita berkontribusi untuk merusak lingkungan itu sendiri. Artinya tanah itu semakin tidak subur kalau banyak penggunaan bahan-bahan yang membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Nah, kalau kita gunakan pupuk organik, nah maka kita sebenarnya menjaga dan melestarikan kawasan lahan ya. Nah, pertanian dalam arti luas ya memang harusnya sudah menuju kepada pertanian organik dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan ya. Dan sekaligus berarti kita telah menyelamatkan masalah-masalah iklim, karena dengan menggunakan bahan organik kita juga berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, saya kira itu secara singkat tentang penjelasan pertanian organik itu, kenapa di masa akan datang kita akan membutuhkan pertanian yang ramah lingkungan. Teman-teman, kita akan melanjutkan menanam kangkung organik kita ya. Saya perlu sampaikan bahwa ini ada media yang saya gunakan, itu media tanah dan juga pupuk kandang. Dan saya akan membuat perbandingan 1:1 ya. Nah, saya gunakan ukurannya ini. Baik, kita akan mulai ya. Kita isi sampai penuh ya. Penuh. Ini teman-teman, ini tanah hitam yang subur ya. Dan cacingnya ada ya. Nah, ini ya, ada cacing lagi tuh. Salah satu ukuran indikator biologi bahwa tanah itu subur. Jadi kalau kita menggunakan media-media organik, maka kita akan mengundang spesies-spesies seperti ini ya, yang mana spesies ini sebenarnya menjaga kesuburan tanah. Baik, kita akan tuangkan. Nah, itu tanahnya teman-teman. Berikut ini pupuk kandangnya. Kita skop, masukkan lagi ke pot tadi sampai dengan penuh ya. Dan saya tidak menggunakan bahan lain ya teman-teman, murni organik. Kita lihat bagaimana nanti hasil pertumbuhannya. Jadi teman-teman sangat gampang untuk membudidayakan tanaman kangkung organik ya. Tidak perlu pada lahan yang luas, karena kita saat ini sedang krisis lahan pertanian, yang mana suatu saat juga akan banyak petani akan beralih kepada pertanian pada lahan sempit, termasuk penggunaan pot dan juga kotak, yaitu untuk memenuhi kedaulatan pangan keluarga. Karena kalau kita menanam kangkung di rumah, maka kita sudah berkontribusi sebenarnya untuk melakukan penghematan secara ekonomi pada level rumah tangga. Baik, kemudian kita tuang seperti ini. Nah, namun jangan lupa kita aduk ya teman-teman ya. Kita aduk sampai betul-betul menyatu semua. Ternyata banyak sekali indikator biologi kesuburan tanah. Itu masih nampak tadi ada seekor cacing juga. Kemudian kita aduk lagi teman-teman. Sini. Jadi media organik ini adalah media yang cukup baik ya untuk pertumbuhan tanaman ya, dan juga menjaga kesehatan kita di kemudian hari, karena kita makan makanan yang sehat gitu ya, tidak makan yang mengandung bahan-bahan kimia ya. Jadi sangat penting kedepannya kita melakukan pertanian organik itu sendiri, kita wujudkan di dalam kehidupan kita ya. Nah, ini sudah ya teman-teman ya. Kemudian saya mau kasih sedikit tanah, sedikit aja, karena sudah mau penuh ya. Seperti ini. Ini ada dua jenis benih, coba kita perhatikan. Ini yang sudah saya rendam dan ini yang belum ya. Kita bisa menggunakan dua-duanya sebenarnya. Namun di sini ada penjelasan yang harus kita pahami, bahwa benih kangkung seperti ini kenapa harus direndam? Sebetulnya pertama adalah untuk mempercepat proses perkecambahan daripada kangkung itu sendiri sebetulnya ya.
Yang kedua adalah untuk melihat. Coba teman-teman perhatikan di situ ya. Ada benih yang ngambang ya, yang mengapung ya. Nah ini, padahal ini sudah hampir 20 menit ya saya rendam. Nah ini artinya di sini kemungkinan dia tidak bagus, atau bisa kita katakan benih ini adalah hampa. Tidak banyak ya, tetapi bisa juga mungkin karena hal yang lain ya. Saya tidak katakan bahwa benih yang mengapung ini tidak bisa tumbuh ya, bukan seperti itu. Tetapi yang tenggelam ini berarti dia lebih bernas begitu ya. Tapi yang mengapung ini pun teman-teman bisa tanam ya. Nanti dicoba saja apakah yang mengapung itu juga bisa tumbuh atau tidak. Nah namun kali ini saya akan mengambil benih yang tenggelamnya saja. Baik, saya buang dulu airnya ya teman-teman ya. Nah, langsung kita tanam saja, jangan ragu ya. Kita tabur begini ya, tabur. Ya sudah cukup banyak ya. Nah setelah itu kita akan timbun sedikit ya, jangan terlalu dalam ya teman-teman nimbunnya. Artinya cukup setengah senti saja ya. Khawatirnya kalau terlalu dalam nanti bijinya nggak bisa tumbuh. Maaf, bukan biji ya, benih ya. Benih kangkungnya tidak bisa tumbuh. Karena perbedaan biji dengan benih itu ada teman-teman ya. Kalau kita katakan biji, maka sebenarnya belum terseleksi begitu maksudnya. Kalau benih ya sudah teruji kualitasnya karena sudah melalui proses seleksi laboratorium baik pihak swasta maupun juga pihak pemerintah ya. Jadi dia sudah ada jaminan begitu ya, kualitas benihnya seperti yang kita gunakan. Karena benih yang kita gunakan adalah benih berasal dari perusahaan besar ya. Ya sudah selesai menanam kangkungnya. Saya kira video menanam kangkung organik nanti sampai ketemu lagi setelah kangkungnya tumbuh ya. Namun sebelum kita akhiri videonya, saya ingin menyiram terlebih dahulu ya. Nah saya gunakan key spray saja. Gunakan spray ya, kita siram seperti ini ya, kita key spray. Yang penting dia lembab ya teman-teman ya. Teman juga bisa menyiramnya secara langsung ya, tapi hati-hati jangan sampai benihnya itu berserakan ya. Saya menggunakan spray yang sederhana seperti ini ya. Ya saya kira sudah selesai teman-teman. Nah ini kangkung kita yang kita tanam 5 hari yang lalu. Alhamdulillah hari ini sudah tumbuh. Nah ini coba kita perhatikan, tumbuhnya cukup bagus sekali ya. Saya kira semoga teman-teman bersedia untuk mencobanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.